Baik, Bapak Ibu, saudara yang ada di ruang Zoom dan onsite, kita akan segera mulai diskusi dan kuliah kita. Silakan dibuka dengan doa salah seorang dari kita, baik di onsite dan di Zoom. Silakan. Apakah suara saya tidak kedengaran di ruang Zoom atau tidak? Baru saja kedengaran, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh ya, oke baik. Kalau baru saja kedengaran, kita mulai ya. Silakan kita mulai dengan doa. Salah seorang dari kita untuk memimpin kita dalam doa, baik yang di ruang Zoom atau yang di onsite. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan izinkan untuk menikmati hari ini dan kami bersama-sama boleh Tuhan kumpulkan di dalam ruang kelas ini untuk belajar bersama. Baik kami yang di ruang Zoom maupun di ruang kelas, tolong Tuhan berkati kami semua supaya proses belajar mengajar pada saat ini, proses diskusi kami bersama boleh daripadanya kami boleh mendapatkan ilmu yang kami akan terapkan di dalam pelayanan kami. Ini kami Tuhan, keseluruhan pembelajaran pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya Ibu Pendeta. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang menarik dari kelompok 4, yaitu peran gereja dalam pelestarian lingkungan di Sumatera Utara. Namun sebelum itu dijelaskan oleh kelompok, saya hanya mau ingatkan bahwa kita akan melaksanakan pertemuan terakhir minggu depan, lalu kita akan masuk pada masa UAS ya. Lalu nanti UAS silakan dikirim sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Yang pertama. Yang kedua, perayaan Natal kita nanti adalah tanggal 14 Desember, masuk jam 8 pagi. Silakan Bapak Ibu yang bisa site ya, datang ke kampus, lalu kita bisa merayakannya. Saya kurang tahu apakah ada juga dibebankan kepada Paskah biaya-biaya Natal ini. Kalau ada, silakan ya. Lalu setelah libur Natal dan Tahun Baru ini, tentu nanti Bapak Ibu Saudara sudah masuk pada penulisan studi mandiri ya. Kita tidak akan ketemu lagi secara eh, bersama seperti ini, tetapi saudara yang akan aktif menjumpai pembimbing 1 dan 2 untuk studi mandiri 1 dan 2. Mungkin beberapa waktu ke depan sudah akan keluar nama-nama dosen pembimbing 1 dan 2. Silakan segera dihubungi, karena nanti kecepatan saudara menyelesaikan studi ini ialah kecepatan kita juga menyelesaikan studi mandiri 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah selesai studi mandiri 1, 2, 3, 4, maka akan lanjut kepada komprehensif, ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu isinya dari apa? Dari 1, 2, 3, 4. Lalu nanti setelah itu baru penulisan proposal dan penulisan tesis. Semakin cepat kita melaju di studi mandiri itu, maka semakin cepat kita selesai. Tapi semakin tergoda kita untuk bermain, mengulur-ulur waktu, maka kita akan semakin lama. Itu kelemahan dari studi mandiri. Kelemahannya ialah kita bisa terjebak dalam stagnasi kita dalam melaksanakan tugas karena tidak ada pertemuan lagi. Jadi usahakan buntu pikiran kita, jumpai dosen pembimbing. Buntu, jumpai dosen pembimbing. Atau kalian buat forum grup diskusi. Misalnya kalau kami dulu di UKDW ada namanya Wednesday Forum. Wednesday Forum itu setiap hari Rabu kami bertemu.
secara rutin. Jadi di situ kami akan berbicara sampai di mana pembahasan kita. Aku sudah studi mandiri 2, oh kamu studi mandiri 3, kita termotivasi. Jadi apa kesulitan bertemu dengan dosen A, dosen B, dosen C misalnya, sering-sering. Atau kita presentasikan paper kita bersama teman-teman. Saling kita presentasi paper kita, studi mandiri kita. Oh ini paper saya Pak, kawan-kawan, studi saya dari buku ini, laporan buku saya satu, laporan buku 2, atau makalah 1, diseringkan supaya teman-teman memberi masukan supaya semakin baik. Bangun kalianlah Wednesday Forum. Saya sudah usulkan itu di sini, tapi belum berhasil. Mudah-mudahan nanti bisa mempelopori ada Wednesday Forum. Kalau kami Wednesday Forum itu selalu kami usahakan komunikasi dalam bahasa Inggris, supaya di situlah kita melatih diri kita, membuat kita semakin advance di dalam bahasa Inggris. Tapi kalaupun tidak bisa, nanti bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Atau bahasa Karo, bahasa Batak, nggak apa-apa. Yang penting ada pertemuan di antara Bapak Ibu, baik via Zoom atau onsite. Sehingga minggu depan, semester depan, praktis ruangan ini tidak ada yang menggunakan. Praktis tidak ada. Jadi kalau ada yang duduk berdiskusi, silakan. Kecuali nanti semester depan kita akan terima mahasiswa baru. Memang kita rencanakan Januari kita akan terima mahasiswa baru, sehingga nanti Februari kita akan melakukan perkuliahan di sini juga. Tapi mungkin tidak sebanyak seperti ini, karena mungkin akan terbagi penerimaan Januari dan penerimaan Agustus nantinya. Nah, jadi silakan mencari waktu yang tepat nanti untuk diskusi bersama, karena secara praktis tidak ada lagi pertemuan secara onsite dengan dosen-dosen, tapi tutorial secara personal dengan dosen-dosen pembimbing yang telah ditetapkan nantinya. Demikian ya, sekilas info ini supaya bisa kita nanti Bapak Ibu menyusun waktu dengan baik sehingga tidak terlena dengan studi mandiri yang apa namanya yang membuat kita stagnan dalam proses studi kita. Oke, baik, supaya tidak memperpanjang waktu, kita dengarkanlah kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan dari kelompok 4 dari Jawa ini ya. Silakan Bapak Ibu. Dibuka apanya mic-nya supaya bisa kedengaran. Ya, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, teman-teman, dan juga khususnya Bapak dosen. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan dalam kelompok 4 untuk memaparkan makalah kami dengan judul Peran Gereja dalam Pelestarian Lingkungan di Sumatera Utara. Dan pada bagian ini kami mengerucutkannya di wilayah sekitar Danau Toba. Kami di sini izin memakai satu Zoom, Deci Kinita Sembiring, Elba Pranata Barus, Iranta Brahmana, Melda Tarigan, dan Sri Pinta. Ini bisa di-share. Ya, ya, kami akan membacakan latar belakang masalah dalam bagian pendahuluan. Terbesar di Indonesia, Asia Tenggara, yang menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Hamparan air yang dikelilingi pegunungan hijau dan Pulau Samosir yang eksotis berada di tengah-tengahnya. Keberadaan Danau Toba tidak hanya menjadi daya tarik melalui pengelolaan Danau Toba dimanfaatkan sebagai destinasi wisata sekaligus bermanfaat sebagai sumber pemenuhan kebutuhan domestik melalui kegiatan tambahan dan pertanian. Namun kenyataannya, karena menghadirkan keseimbangan dari sisi kesejahteraan, keadilan ekonomi